Dalam perkembangan terbaru konflik yang terus meningkat di Timur Tengah, laporan menunjukkan bahwa fasilitas gas strategis di Iran Selatan mengalami kebakaran, menandai eskalasi signifikan dalam cakupan target militer. Pada saat yang sama, operasi terhadap figur-figur kunci rezim Iran dilaporkan terus berlangsung, baik di dalam negeri maupun di luar wilayahnya. Serangan terbaru disebut menargetkan kawasan ladang gas South Pars Gas Field, cadangan gas terbesar di dunia, yang terletak di wilayah Asaluyeh dan Provinsi Bushehr. Laporan menyebutkan adanya kerusakan pada jaringan pipa, fasilitas petrokimia, serta terjadinya ledakan besar yang memicu evakuasi warga di sekitar lokasi. Ladang gas ini memiliki peran vital dalam ekonomi Iran. Selain menyumbang sekitar 70% produksi gas nasional, kawasan tersebut diperkirakan mengandung sekitar 51 triliun meter kubik gas alam, serta cadangan kondensat dalam jumlah besar. Dengan demikian, serangan terhadap fasilitas ini tidak hanya berdampak pada kemampuan produksi energi, tetapi juga pada ketahanan ekonomi negara secara keseluruhan. Menurut pejabat setempat, termasuk otoritas di Provinsi Bushehr, sebagian fasilitas di zona energi selatan mengalami kerusakan, namun situasi dinyatakan masih terkendali. Tim pemadam kebakaran dilaporkan telah dikerahkan, dan hingga saat ini belum ada korban jiwa yang dikonfirmasi. Meski demikian, fakta bahwa fasilitas strategis ini terbakar menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pola konflik dari target militer konvensional menuju infrastruktur vital. Pada saat yang sama, kampanye yang disebut sebagai eliminasi terarah terhadap tokoh-tokoh penting Iran dilaporkan terus berlanjut. Di Teheran, seorang pejabat tinggi yang diidentifikasi sebagai Menteri Intelijen Iran, Ismail Kip, dilaporkan tewas dalam serangan yang menghantam sebuah apartemen aman di kawasan elit pinggiran kota. Ia diketahui menjabat sejak tahun 2021 dan memimpin Ministry of Intelligence of Iran, lembaga yang berperan dalam operasi intelijen luar negeri sekaligus pengendalian keamanan internal. Laporan-laporan mengaitkan perannya dengan penindasan terhadap demonstrasi domestik, termasuk gelombang protes terkait kebijakan sosial dan isu hijab dalam beberapa tahun terakhir. Dalam narasi pihak Israel, ia disebut sebagai figur sentral dalam aparatus penindasan rezim. Di waktu yang hampir bersamaan, di Beirut, seorang komandan divisi Imam Hussein yang berafiliasi dengan jaringan pro-Iran juga dilaporkan tewas. Peristiwa ini memperkuat indikasi bahwa operasi tidak hanya terbatas pada wilayah Iran, tetapi juga meluas ke jaringan regionalnya. Pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkap perubahan penting dalam pendekatan operasional. Ia menyatakan bahwa Israel Defense Forces kini memiliki kewenangan untuk menargetkan tokoh senior Iran segera setelah siklus intelijen dan operasional dinyatakan lengkap, tanpa memerlukan persetujuan tambahan. Pernyataan ini mencerminkan pergeseran menuju model operasi yang lebih cepat dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Katz juga menegaskan bahwa kejutan signifikan diperkirakan akan terjadi di berbagai arena, serta menyebut bahwa intensitas serangan terhadap Iran telah meningkat ke tingkat yang baru. Pernyataan ini sejalan dengan fakta bahwa infrastruktur energi kini turut menjadi sasaran. Dalam dimensi geopolitik yang lebih luas, Donald Trump bereaksi cepat terhadap perkembangan ini. Dalam pernyataannya, ia menyinggung upaya untuk menyingkirkan Iran dari bisnis, serta mengaitkan situasi tersebut dengan dinamika di Strait of Hormuz, jalur vital bagi perdagangan energi global. Ia bahkan mengisyaratkan skenario di mana kontrol atas jalur tersebut dapat berubah, menambah tekanan strategis terhadap Iran. Jika dikaitkan dengan laporan bahwa serangan terhadap fasilitas gas bertujuan meningkatkan tekanan terhadap akses di Selat Hormuz, maka operasi ini dapat dilihat sebagai bagian dari persaingan yang lebih luas, tidak hanya militer, tetapi juga ekonomi dan kontrol atas jalur distribusi energi global. Di sisi lain, laporan-laporan juga menggambarkan intensitas tinggi dalam kampanye militer terhadap struktur internal Iran. Disebutkan bahwa ribuan target telah diserang, termasuk lebih dari 2.200 target yang terkait dengan Islamic Revolutionary Guards, pasukan Basij, serta elemen keamanan domestik lainnya. Secara keseluruhan, sekitar 10.000 amunisi dilaporkan telah digunakan dalam berbagai operasi. Menurut beberapa sumber, terdapat pembagian peran antara Amerika Serikat dan Israel, di mana United States Armed Forces lebih berfokus pada kemampuan militer dan industri Iran, sementara Israel menargetkan mekanisme internal yang menopang kelangsungan rezim. Metode operasi yang dilaporkan juga menunjukkan karakteristik yang tidak biasa. Disebutkan bahwa intelijen Israel melakukan komunikasi langsung dengan beberapa komandan Iran, termasuk ancaman agar tidak menghalangi potensi pemberontakan domestik. Dalam salah satu laporan,
Seorang komandan polisi disebut menerima peringatan bahwa ia telah masuk dalam daftar target dan merespons dengan pernyataan pasrah. Selain itu, terdapat indikasi keterlibatan warga sipil dalam memberikan informasi mengenai lokasi persembunyian aparat keamanan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa target-target ditemukan saat bersembunyi di tempat-tempat tidak konvensional, seperti tenda, kendaraan, fasilitas olahraga, hingga bangunan sipil. Gambaran yang muncul menunjukkan bahwa operasi tidak lagi terbatas pada fasilitas militer tetap. Target kini mencakup individu yang bergerak dan bersembunyi, mencerminkan upaya sistematis untuk menekan struktur operasional rezim di berbagai lapisan. Salah satu insiden yang disebut paling mematikan adalah serangan terhadap Azadi Stadium di Teheran, yang menurut laporan menewaskan ratusan anggota pasukan keamanan. Namun, seperti banyak klaim lainnya, rincian ini belum terverifikasi secara independen. Di balik seluruh operasi ini, terdapat dimensi strategis yang lebih dalam. Laporan menyebutkan bahwa sejak awal operasi, lebih dari 2.600 komponen kunci dalam industri rudal Iran telah diserang. Komponen-komponen ini merupakan bagian penting dari rantai produksi yang sulit digantikan. Jika klaim ini akurat, maka dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek. Serangan terhadap rantai pasokan dan infrastruktur produksi dapat secara signifikan menghambat kemampuan Iran untuk membangun kembali kapasitas militernya di masa depan. Dengan demikian, konflik ini tampaknya telah berkembang menjadi kampanye multidimensi, yang tidak hanya menargetkan individu atau fasilitas, tetapi juga fondasi struktural yang menopang kekuatan negara. Pertanyaan yang kini muncul bukan hanya tentang bagaimana konflik ini berlangsung saat ini, tetapi juga tentang apa yang akan tersisa setelahnya, dan sejauh mana kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk pulih dari dampak yang ditimbulkan. Seiring meningkatnya intensitas konflik, serangan terhadap infrastruktur energi Iran, termasuk fasilitas gas dan minyak, serta dinamika di sekitar Strait of Hormuz, menandai pergeseran penting dalam karakter konflik. Apa yang sebelumnya dipandang sebagai konfrontasi militer terbatas, kini mulai menunjukkan dimensi yang lebih luas, melampaui medan perang konvensional. Iran dengan cepat merespons perkembangan ini. Dalam pernyataan resmi, pihaknya secara eksplisit mengancam akan meluncurkan perang energi di kawasan Teluk. Daftar target yang disebut mencakup fasilitas minyak dan gas di Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Qatar, termasuk kilang, ladang gas, kompleks petrokimia, serta instalasi yang terhubung dengan perusahaan internasional. Pesan yang disampaikan tegas, setiap pihak yang terlibat dalam serangan terhadap infrastruktur energi Iran akan dianggap sebagai target langsung. Dalam perspektif Teheran, garis merah telah bergeser. Serangan terhadap fasilitas gas di wilayah seperti Asaluyeh dan kawasan South Pars Gas Field tidak lagi dilihat sebagai operasi militer biasa, melainkan sebagai langkah menuju eskalasi yang dapat mengguncang seluruh pasar energi regional. Jika konflik ini meluas ke sektor energi, dampaknya tidak lagi terbatas pada aktor-aktor utama seperti Israel, Iran, atau Amerika Serikat. Ia berpotensi merambat ke ekonomi global, mengingat ketergantungan dunia terhadap stabilitas pasokan energi dari kawasan tersebut. Dalam konteks ini, pernyataan dari Anwar Gargas, penasihat senior Presiden United Arab Emirates, menjadi signifikan. Ia menyatakan bahwa Iran telah melakukan kesalahan besar dengan menyerang negara-negara Teluk. Menurutnya, serangan-serangan tersebut yang disebut banyak menargetkan infrastruktur sipil seperti gedung, bandara, dan jalan raya justru mendorong negara-negara Teluk untuk semakin mendekat ke Israel dan Amerika Serikat. Data yang disampaikan menunjukkan skala serangan yang besar. Hingga 2 hari sebelumnya, Uni Emirat Arab dilaporkan menjadi target lebih dari 1.600 drone dan ratusan rudal. Angka ini memperjelas perubahan sikap politik di kawasan, di mana negara-negara Teluk kini melihat Iran bukan lagi sebagai penyeimbang, melainkan sebagai sumber ancaman utama. Gargas juga menegaskan bahwa negara-negara yang telah memiliki hubungan dengan Israel akan memperdalam kerjasama tersebut, sementara negara lain berpotensi membuka jalur baru. Selain itu, United Arab Emirates disebut sedang mempertimbangkan untuk bergabung dalam upaya Amerika Serikat mengamankan jalur pelayaran di Strait of Hormuz. Di sisi lain, dinamika global juga mencerminkan kompleksitas diplomatik. Laporan menunjukkan bahwa pesawat pembom strategis Amerika, termasuk B-1B Lancer, harus mengambil rute memutar melalui Samudra Atlantik dan Afrika Utara menuju Timur Tengah, alih-alih melintasi wilayah udara Eropa secara langsung.
Meskipun United Kingdom memberikan akses pangkalan, beberapa negara Eropa dilaporkan enggan memberikan izin lintas udara untuk operasi militer besar terhadap Iran. Di tengah perkembangan ini, perhatian juga tertuju pada fasilitas nuklir Iran di Isfahan. Menurut laporan, Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi operasi komando untuk mengekstraksi atau menghancurkan material nuklir yang disimpan di fasilitas bawah tanah. Operasi semacam itu disebut memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, bahkan melampaui kompleksitas operasi terhadap Osama bin Laden. Risiko tersebut mencakup kebutuhan penetrasi mendalam ke wilayah musuh dengan sistem pertahanan yang kompleks, serta potensi pelepasan material radioaktif jika terjadi kesalahan dalam eksekusi. Pernyataan dari Marco Rubio menegaskan bahwa misi semacam ini kemungkinan memerlukan keterlibatan langsung pasukan khusus di lapangan. Ini menunjukkan bahwa opsi yang dipertimbangkan tidak lagi terbatas pada serangan udara, tetapi juga mencakup operasi darat berisiko tinggi. Dalam skala yang lebih luas, sejumlah analis mulai menggambarkan konflik ini sebagai bentuk perang modern multidimensi, melibatkan serangan udara, rudal, drone, kecerdasan buatan, serta kontrol atas jalur energi dan sumber daya. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai fase baru dari konflik global, meskipun definisi tersebut masih menjadi perdebatan. Yang jelas, konflik ini kini melibatkan banyak aktor: Israel, United States, Iran, negara-negara Teluk, serta kekuatan global lain yang terhubung melalui kepentingan ekonomi dan keamanan. Sementara itu, di Beirut, eskalasi juga terus berlanjut. Seorang komandan divisi, Imam Hussein, dilaporkan dieliminasi segera setelah menggantikan pendahulunya. Pola ini menunjukkan bahwa operasi tidak hanya menargetkan kepemimpinan saat ini, tetapi juga berusaha mencegah regenerasi struktur komando. Di kawasan Dahya, serangan udara terus berlanjut. Laporan menyebutkan bahwa lebih dari 100 gedung tinggi telah runtuh setelah serangkaian serangan yang didahului peringatan evakuasi. Pola ini menunjukkan pergeseran dari serangan presisi terhadap target individu menuju penghancuran area yang lebih luas, khususnya wilayah yang dianggap sebagai basis kekuatan Hezbollah. Di Lebanon Selatan, serangan terhadap infrastruktur transportasi juga dilaporkan terjadi, termasuk jembatan di kawasan Sungai Litani. Jika tren ini berlanjut, maka tujuannya tidak hanya menghancurkan target militer, tetapi juga mengganggu mobilitas, memutus jalur logistik, dan melemahkan kontrol wilayah. Keterkaitan antara Teheran dan Beirut menjadi semakin jelas. Pernyataan dari Israel Katz mengenai kejutan di semua arena mencerminkan strategi terpadu, menekan pusat kekuasaan di Iran, sekaligus melemahkan jaringan operasionalnya di luar negeri. Dengan demikian, pola yang muncul menunjukkan kampanye yang terkoordinasi di berbagai front. Di Iran, serangan menargetkan kepemimpinan, aparat intelijen, serta sektor energi. Di Lebanon, fokus diarahkan pada struktur eksekusi, komando lapangan, dan infrastruktur pendukung. Secara keseluruhan, hari ke-19 dari operasi ini tidak hanya menandai kelanjutan konflik, tetapi juga transisi menuju fase baru. Iran menghadapi tekanan simultan, kehilangan tokoh kunci, kerusakan infrastruktur vital, serta ancaman isolasi regional. Di sisi lain, Iran juga menunjukkan kesiapan untuk memperluas konflik, khususnya ke sektor energi di kawasan Teluk. Dengan Amerika Serikat mempertimbangkan langkah yang lebih jauh, negara-negara Teluk yang semakin mendekat ke Israel, serta sikap hati-hati Eropa, konflik ini kini berada di persimpangan penting. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah eskalasi akan berlanjut, tetapi di mana dan dalam bentuk apa fase berikutnya akan muncul. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.